Rasulullah memberikan efek jerah. Dengan bagaimana? Menolak untuk mensalatkan jenazah koruptor. Cukup disolatkan oleh sahabat Nabi saja, sahabatnya saja. Kata Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat An-Nasai, solatkanlah teman kalian itu, aku sendiri tidak mau mensalatkannya. Karena dia apa? Telah melakukan ghulul. Ketika berjuang di jalan Allah, kami periksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham. Coba bayangkan, korupsi cuma 2 dirham. Gara-gara ngambil ya manik-manik punya orang Yahudi, harga seharga 2 dirham, nggak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Lalu Nabi mengatakan, koruptor itu akan masuk neraka meskipun jumlah yang dikorupsinya kecil. Dalam riwayat Sahih Muslim, hadis nomor 182 dan 114, ketika perang Khaybar, seseorang diduga syahid, tapi Nabi mengatakan orang itu masuk neraka. Kenapa? Karena menyembunyikan selimut atau mantel sebelum ghanimah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat-sahabat, para pemirsa mengaji Quran, mengeja peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, para pengkaji Islam, para pecinta Al-Qur'an, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat terkejut ya. Bangsa ini tidak pernah bisa lepas dari lingkaran setan yang bernama korupsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ya. Sudah ada banyak sekali kasus korupsi yang menjerat pejabat publik, para pengelola negara Republik Indonesia ini. Ya, setidak-tidaknya ada tercatat selama era reformasi ini sudah ada 9 menteri ya, yang menjadi tersangka kasus korupsi. Subhanallah, nauzubillah min zalik. Ya, dari ya banyak ini dari Kementerian Kesehatan. Ya, ada Kementerian Kesehatan, dari Mensos itu ada nama misalnya ya, ini saya sebut inisial saja, Bapak BC. Ya, itu beliau dari Kementerian Sosial di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. Kemudian Bapak Menteri Sosial dengan inisial IM. Ya, beliau adalah Menteri Sosial di Kabinet Kerja yang pertama. Kemudian Menteri Sosial yang terbaru adalah JB, ya, dari juga era Kabinet Kerja Jilid 2, ya. Sebelumnya Menteri HS, ya, yang juga terjerat kasus korupsi, yaitu pada era Kabinet Gotong Royong. Nah, jadi ada Mendagri, ada 3 Mensos, ada 1 Menkes, ada 2 Menpora. Kemudian ada Menteri Pariwisata dan Menteri ESDM, dan ada 2 Menteri Agama. Subhanallah.
Ya, nauzubillah min zalik. Ya, belum lagi kalau kita bicara ya yang baru-baru, pejabat. Ya, ada di sini daftar kepala daerah, kurang lebih ada 114 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di seluruh Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Ya, sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka pada hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember ya, 9 Desember 2020 ini kita mengenal ada hari anti korupsi sedunia. Saya mengatakan bahwasanya korupsi itu adalah salah satu perbuatan fasad di atas muka bumi ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu berbuat kerusakan. Allah melarang kita, wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala tabghil fasada fil ard, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu Allah mengecam dan melarang keras kita berbuat fasad di atas muka bumi ini. Dan korupsi dalam ajaran agama Islam ini diistilahkan dengan ghulul, suhud. Ya, yang ketiga aklu amwalin nasi bil batil. Yang keempat watudlu biha ilal hukam, menyogok hakim litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm, supaya seorang itu dapat memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Allah mensucikan dan membersihkan Nabi Muhammad SAW dari sifat khianat ya, dalam urusan harta yang diistilahkan dengan ghulul. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, ghulul. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak akan dizalimi. Apa itu ghulul? Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghulul secara bahasa adalah akhdhus syai' wa dassuhu fi mata'ihi. Mengambil sesuatu yang tidak halal lalu menyembunyikannya ke dalam hartanya, seolah-olah itu menjadi hak miliknya. Ya, kita ngambil satu barang lalu dimasukin nih ke harta kita, seolah-olah itu jadi milik kita. Ya, sudah bercampur. Nah, awal mulanya ghulul ini adalah istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Itu yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikannya dengan al-khiyanatu fil maghnam, pengkhianatan ya, dalam harta rampasan perang. Nah, menurut ulama yang lain, Ibnu Qutaibah itu menjelaskan apa? Bahwa perbuatan khianat dikatakan ghulul karena orang yang mengambilnya itu menyembunyikannya pada harta miliknya. Ya, ini bisa kita lihat keterangan tentang definisi ghulul menurut Ibnu Qutaibah itu dalam kitab Syarah Az-Zarqani ala Muwatta al-Imam Malik di jilid 3 halaman 37. Maka itu ghulul itu secara bahasa ini menarik ya. Ghalal artinya ada masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Ghalal. Ya. Maka ghulul, khianat itu disebut ghulul karena masuk harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Ya, nauzubillah min zalik. Nah ini. Jadi istilah korupsi bisa digunakan dengan istilah ghulul seperti yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah pandangan Syekh Muhammad Rashid Ridha
dalam tafsir Al-Manar di jilid yang keempat halaman 175. Subhanallah. Jadi inti daripada ghulul itu adalah pengkhianatan. Maka ayat surah Ali Imran 161 merupakan penegasan dari Allah yang membersihkan harkat martabat Rasulullah SAW dari segala tuduhan khianat dalam menunaikan hak, amanah, dan pembagian rampasan perang dan lain-lainnya. Ya, ini seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di jilid 1 halaman 576. Maka itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat tafsir Quran, setiap individu muslim, khususnya para pemimpin dan pejabat publik, para pengelola negara, harusnya mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam menegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Ya, yang sekarang kita dengar istilahnya itu apa? Good and clean government. Subhanallah. Dalam Quran bagaimana? Ada istilah rujukan mengenai korupsi. Ya, kalau dalam ayat 161 Ali Imran disebut ghulul, ya, maka di ayat Al-Quran yang lain yaitu surah Al-Maidah ayat 42, 62 dan 63, istilah korupsi itu bisa juga disebut dengan kata suhat. Apa itu as-suhat? Ya, menurut sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang wafat pada tahun 32 Hijriah, suhud itu adalah menjadi perantara. Seorang menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk suatu kepentingan. Nah ini maklar proyek. Hati-hati. Maklar proyek, ya, lalu kemudian menjadi penghubung, ya, antara seorang penguasa dengan pengusaha, ya, penguasa dengan pengusaha untuk melicinkan dan memuluskan suatu kepentingan, dan si maklar ini menerima imbalannya. Ya, ini dia, karena dia menghubungkan. Nah, itulah suhud. Menurut siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ini istilah yang sudah sangat tua, ya. Sampai sahabat Nabi saja memberikan keterangan begitu detail tentang praktek korupsi yang dilakukan. Kenapa? Karena Islam ini, ya, senantiasa ingin umatnya, ya, terutama umat Rasulullah SAW ini memiliki akhlak yang mulia, yang bersih dari korupsi. Maka Al-Quran, ya, memberikan pedoman, panduan, berisikan ayat-ayat yang melarang dan mengecam apa itu ghulul, apa itu as-suhud. Ya, subhanallah. Nah, sementara Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengemukakan apa pendapatnya tentang suhud, ya, wa aklihimus suhud. Nah, yaitu seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan. Dia menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi orang lain yang memiliki kepentingan, sehingga sang penguasa meluluskan keperluan orang itu. Nah, ini jelas ya. Nah, kan banyak yang seperti ini nih. Dia ada kepentingan penguasa dan pengusaha. Nah, dia orang ketiga. Dia punya pengaruh. Dia punya nama. Dia punya reputasi, dia bisa memberikan kata belece, dia bisa memberikan perintah, dia bisa memberikan surat sakti, ya, kepada si penguasa ini untuk meluluskan keinginan, misalnya pengusaha, konglomerat, atau kelompok-kelompok kepentingan. Nah, dengan tekanannya itu dia menerima imbalan. Dari siapa? Dari si pengusaha misalnya, dari konglomerat misalnya, dia mendapatkan imbalan itu. Itulah as-suhud. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka itu, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan agama ini sangat penting.
Ya. Korupsi ini harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Dengan bagaimana? Dengan menanamkan akidah yang kuat. Ya, dengan pendidikan karakter, dengan reformasi hukum dan birokrasi, dengan pengawasan melekat, ya, dengan adanya sanksi sosial, dan bahkan sampai hukuman mati yang berefek jera. Ya, jangan takut, ini enggak main-main. Coba bayangkan, dana bansos, bantuan sosial untuk orang kesusahan kena dampak COVID-19 masih dikorupsi. La haula wala quwata illa billah. Bantuan misalnya untuk bencana alam, tsunami, apa segala macam, gempa bumi, dikorupsi. Coba. Senang menikmati di atas penderitaan orang lain. Jadi aneh. Ya, bangsa kita ini ternyata rakyat iuran 10.000 masing-masing untuk mensejahterakan pemimpinnya, penguasanya, pejabatnya. Bukan sebaliknya, mestinya rakyat mendapatkan jaminan kesejahteraan dari para pengelola negara. Ini dunia sudah terbalik. Maka ini peran agama ini harus menjadi pengarah, menjadi tolok ukur, dan menjadi pendidik. Ya, faktor yang sangat penting dalam memperbaiki arah kiblat bangsa ini. Ya. Kalau Al-Quran mengistilahkannya dengan ghulul, dengan suhat, dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak rujukan mengenai korupsi. Yaitu jenis-jenis korupsi disebut seperti apa? Riswah, penyuapan. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyuap dan yang menerima suap, mereka berdua berada di dalam neraka. Ya, ada juga gratifikasi, hadiah. Ya, yaitu penerimaan hadiah oleh para pejabat. Ya, itu Nabi SAW menyebutnya dalam hadis yang terkenal, hadayal ummal ghulul. Hadiah-hadiah yang diterima, upeti-upeti yang disetor kepada para pegawai negara, itu adalah bentuk ghulul, penggelapan harta milik negara. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, bagaimana hadiah bagi pejabat ini? Apa hukumnya? Mengenai larangan hadayal ummali ghulul, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, bisa dibaca. Sahabat muhajirin rahmati Allah, dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i menulis, apabila seorang warga memberikan hadiah kepada pejabat, jika hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, ya, melalui si pejabat itu suatu hak atau yang batil, haram atas pejabat itu menerima hadiahnya. Karena apa? Karena haram atasnya mempercepat pengambilan hak yang belum waktunya untuk kepentingan orang yang ia tangani urusannya dengan terima imbalan, karena Allah mewajibkannya mengurus hak tersebut. Dan haram pula atasnya mengambilkan sesuatu yang batil untuk orang itu, dan imbalan atas pengambilan sesuatu yang batil itu lebih haram lagi. Yang halal saja nggak boleh dipercepat karena memang belum waktunya. Ya, apalagi pejabat itu memberikan, ya, mempercepat pengambilan sesuatu yang batil. Nah, ya. Dan imbalan atas pengambilan sesuatu yang batil itu lebih haram lagi. Subhanallah. Ini Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Al-Um jilid 2 halaman 63. Demikian pula haram atasnya jika ia menerima hadiah itu supaya dia bisa menghindarkan si pemberi hadiah dari, ya, sesuatu yang tidak disukai. Ya, misalnya orang, ya, sudah dalam perkara pengadilan, ya, untuk menghindari jeratan hukum, ya, menghindarkan sesuatu, dia, ya, hakim ini atau jaksa ini menerima suap sogok. Nah, sekarang kan banyak perilaku seperti ini. Contoh terakhir kasus siapa itu? Ya,
terdakwa Joko Chandra, ada jaksa menerima imbalan fantastis. Perempuan lagi, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Sampai gedungnya kejaksaan itu kebakar. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi menerima imbalan hadiah untuk menghindarkan si pemberi hadiah itu dari sesuatu yang tidak disukai. Adapun jika dia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberi hadiah dari suatu kewajiban, misalnya dia kena wajib pajak, wah pajaknya nilainya tinggi, dia minta tolong ya kepada petugas atau pegawai atau pejabat, ya dirjen pajak misalnya. Nah, itu dulu kasus siapa itu? Ya kasus siapa itu? Yang anak muda itu, na'udzubillah min zalik ya, punya uang harta ratusan miliar, ya Gayus, itu Gayus apa itu? Tambunan, masya Allah, ya menghindarkan sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan, maka haram pejabat itu menghindarkan si pemberi hadiah dari kewajiban yang harus dilakukan. Jadi komprehensif ini perkataan Imam Syafi'i masalah haramnya menerima gratifikasi untuk pajak, menghindarkan diri dari pajak kewajiban negara, haramnya dia untuk menghindarkan diri dari putusan hukum yang merugikannya, ya haram mempercepat pengambilan hak, baik itu benar ataupun itu batil. Ya, ini Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi konsep para ulama mujtahidin dahulu bukan hanya bicara tentang halal haram makanan, minuman, riba, ya dan lain sebagainya. Dalam muamalat, harta muamalat, ya transaksi jual beli, simpan pinjam sebagainya, tapi juga mereka para ulama kita ini sudah memberikan pedoman yang lengkap bagaimana menghadapi kasus-kasus korupsi. Ya. Maka fatwa Imam Syafi'i itu jelas mengharamkan segala bentuk hadiah atau gratifikasi atas pejabat dengan motif-motif seperti apa? Pemberi mendapatkan haknya lebih cepat dari waktunya, yang semestinya si pemberi memperoleh sesuatu yang batil, seperti kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, padahal bukti menunjukkan sebaliknya. Si pemberi yang ketiga dibebaskan dari sebagian kewajiban yang harus ditunaikan seperti pajak yang nilainya dikecilkan dari aslinya. Yang keempat, pemerasan, yaitu si pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri dan kepentingannya. Nah itu, subhanallah, itu Imam Syafi'i ya sudah menjelaskan itu begitu detail. Termasuk ya sahabat semua yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran, korupsi adalah segala tindakan penggunaan uang pelicin oleh seseorang, ya meskipun tidak merugikan keuangan negara dan rakyat, tetapi tindakan itu mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum. Jadi ini uang pelicin nih namanya. Ya. Siapa ulama yang keras mengharamkannya? Dicatat dalam khazanah fiqh Islam, dia adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau tadi fatwa Imam Syafi'i tentang hukum haram gratifikasi 4 motifnya itu, ini Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang haramnya uang-uang pelicin. Ya, meskipun tidak merugikan keuangan negara dan rakyat, tapi tindakan itu mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum. Contoh, ya, beliau mengemukakan ya hukum haram itu dengan landasan hadis yang melaporkan kisah anak muda yang bekerja pada sebuah keluarga, lalu dia berzina dengan istri majikannya. Untuk menghindari pengaduan sang majikan dan penerapan sanksi terhadapnya, ayah si anak muda itu menghadiahkan 100 ekor kambing dan seorang pelayan sebagai uang damai. Udah, cincai aja. Ya, kita damai aja nih. Saya kasih 100 ekor kambing dan seorang pelayan, budak, ya, budak belian sebagai uang damai atas kelakuan anaknya. Perkara itu sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau perintahkan agar harta itu dikembalikan dan para pihak yang berzina dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
Masya Allah. Ya, itulah fatwa para ulama kita dalam khazanah yang begitu luar biasa. Jadi agama ini harus hadir, memberikan kontribusi menyelesaikan persoalan korupsi. Karena ini korupsi penyakit yang begitu mengakar. Kenapa terjadi korupsi? Karena orang itu cinta dunia. Orang itu tamak, rakus kepada dunia. Rakus kepada kemewahan. Orang korupsi bukan seperti zaman dulu. Mungkin dulu karena kemiskinan, ya. Orang mencuri karena miskin, gak punya pekerjaan, gak punya. Tapi sekarang yang korupsi ini orang kaya, orang yang mampu, orang yang berdasi, orang berpendidikan tinggi. Na'udzubillah min zalik. Tapi apa? Dia terjerat ke dalam lingkaran setan. Sistemnya sudah membentuk. Ya, dia terpilih jadi pejabat karena suap sogok. Ya. Dia terpilih jadi pejabat pengelola negara karena money politics. Dia akhirnya harus mengembalikan biaya modal politiknya itu dengan berbagai macam cara dan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Belum lagi ada tekanan dari ini kiri kanan. Ya, harus setor kepada kelompok, kepada partai, kepada ini sebagainya. Ini juga menjadi jalan bagi orang itu untuk gelap mata sehingga dia menghalalkan segala cara. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ya, pertama, dalam menangani kasus korupsi, beliau selalu rutin melakukan pemeriksaan. Ya, selalu rutin melakukan pengawasan, inspeksi terhadap para pejabat setelah mereka menjalankan tugasnya. Ya. Selain itu Rasulullah berupaya menimbulkan efek kejiwaan yang dahsyat sehingga masyarakat menghindari korupsi. Ya, beliau suka melakukan pemeriksaan setelah menjalankan tugas. Seperti hadis yang terkenal dalam riwayat Sahih Bukhari. Ya, di situ dijelaskan ada seorang yang mengambil harta dari zakat. Ya, karena hadiah dia mendapatkan, ya, karena dia sebagai petugas pemungut zakat lalu mengatakan ini hadiah, dihadiahkan kepada saya dan ini harta zakat untuk negara. Rasulullah marah. Kalau bukan orang itu menjadi pejabat yang diangkat oleh aku, tidak mungkin orang akan memberikan hadiah-hadiah, gratifikasi. Ketahuilah, orang yang seperti ini membedakan mana harta hadiah karena jabatannya dengan harta yang sebenarnya milik negara. Dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan memikul semua harta yang dia korupsi, yang dia sembunyikan, dia ambil tanpa hak. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Ya. Apa? Yang kedua, Rasulullah memberikan efek jerah. Dengan bagaimana? Menolak untuk mensalatkan jenazah koruptor. Ya, cukup disolatkan oleh sahabat Nabi saja, sahabatnya saja. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, solatkanlah teman kalian itu, aku sendiri tidak mau mensalatkannya. Karena dia telah melakukan ghulul ketika berjuang di jalan Allah. Kami periksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham. Coba bayangkan. Ya, korupsi cuma 2 dirham. Gara-gara ngambil, ya, manik-manik punya orang Yahudi seharga 2 dirham, enggak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Ya. Lalu Nabi mengatakan, koruptor itu akan masuk neraka meskipun jumlah yang dikorupsinya kecil. Nah, dalam riwayat Sahih Muslim, hadis nomor 182 dan 114, ketika perang Khaybar, seseorang diduga syahid, tapi Nabi mengatakan orang itu masuk neraka. Kenapa? Karena menyembunyikan selimut atau mantel sebelum ghanimah dibagikan. Dan Nabi SAW menyuruh
Umar ibn al-Khattab mengumumkan bahwa tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Subhanallah. Di akhirat kelak, para koruptor, jamaah sekalian dirahmati Allah, akan sangat dihinakan, dipermalukan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang yang ia korupsi di sana, sebagaimana hadis yang menyatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Ya, ini cara Allah mempermalukan orang yang korups. Ya, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la yaghullu ahadukum minha syai'an illa jabi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqih in kana ba'iran ja'a bihi lahu rugha wa in kanat baqaratan ja'a biha laha khuwar wa in kanat syatan ja'a biha tay'ar. Demi zat yang mana, ya, kata Rasulullah SAW, Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang di antara kalian mengambil harta tanpa hak, selain pada hari kiamat nanti harta itu dia pikul di atas lehernya. Ya, jika unta, dia akan pikul dan mengeluarkan suara unta. Jika sapi, maka sapi yang dipikulnya itu akan melenguh. Dan jika harta yang diambil adalah kambing, maka kambing itu akan mengembik. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi mengancam dan mengecam sekaligus mengancam para pelaku suap, penerima dan kurirnya. Nah, jadi kurir yang mengantarkan suap itu. Kita kan suka melihat ya, mendengar OTT KPK, ini kurir yang bawa duit. Nah, apa kata Rasulullah SAW? La'anallahu ar-rashi wal murtashi wal ra'isul ladhi yamshi bainahuma. Allah telah melaknat penyuap, penerima suap dan perantara yang kurir yang membawa di antara keduanya. Maka Nabi SAW menegaskan, sedekah atau infak dari hasil korupsi itu tidak akan diterima oleh Allah. Tidak bisa. Harta korupsi dicuci, dibersihkan dengan sedekah. Allah tidak akan terima. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Sahih Muslim, dalam kitab Taharah, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat jika tidak bersuci, dan sedekah tidak diterima Allah jika berasal dari penggelapan harta korupsi. Maka bukan hanya itu, doa koruptor pun tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, keluarganya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dililit berbagai masalah. Mungkin dia bebas dari jeratan hukum, tetapi dia akan menderita di hari akhirnya, hari akhir hayatnya. Dia akan azab dan siksa Allah pasti akan mengenainya di akhir hayatnya maupun nanti kelak di akhirat, jika dia tidak bertobat kepada Allah dan tidak mengembalikan hak-hak orang lain, orang banyak yang dia ambil hartanya dengan cara korupsi, dengan cara memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kata Nabi SAW, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah sementara harta kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, semua yang masuk ke perut kita ini adalah harta yang haram. Na'udzubillah bin zalik. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita tidak boleh ya menyembunyikan dan melindungi koruptor atau menutup-nutupi kejahatannya. Siapa yang melakukan hal itu, maka sama dosanya itu sama dengan pelaku korupsi itu sendiri. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang menyembunyikan koruptor maka ia sama dengannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2016, kitab Al-Jihad, dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 7023. Apa hukuman bagi koruptor? Takzir, dari yang paling ringan, hukuman kurungan penjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela, hartanya disita oleh negara sampai hukuman mati. Ini pantas diterima. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah sekaligus kita harus berusaha memperbaiki
dan membersihkan negeri ini dari korupsi dengan panduan nilai-nilai agama, moral agama yang akan membawa dan membimbing kita kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.